Lagi, Azerbaijan bombardir konvoi pasukan militer Armenia di Nagorno-Karabakh. Perang antara angkatan bersenjata Azerbaijan dan Armenia kembali pecah di sepanjang perbatasan Nagorno-Karabakh. Konvoi kendaraan pasukan militer Armenia yang tengah berjalan di perbatasan hancur lebur dibombardir rudal-rudal militer Azerbaijan. Serbuan senjata artileri berat militer Azerbaijan itu pun beredar luas di jagat media sosial. Tampak pasukan militer Armenia kocar-kacir akibat serangan yang datang bertubi-tubi menghentikan konvoi kendaraan militer mereka. Kementerian Pertahanan Azerbaijan hari ini secara resmi membenarkan serangan yang dilakukan oleh pasukan militernya itu. Dia mengatakan angkatan bersenjata Azerbaijan telah menghancurkan rombongan konvoi militer dan kendaraan lapis baja milik angkatan bersenjata Armenia pada hari Rabu kemarin 30 September 2020. Konvoi militer musuh yang bergerak ke berbagai arah dihancurkan oleh unit militer kami, kata Kementerian Pertahanan Azerbaijan dalam pernyataan resminya Kamis 1 Oktober 2020. Lebih jauh dia mengklaim serangan yang dilancarkan oleh pasukan militer Azerbaijan itu telah memporak-porandakan pasukan militer, serta kendaraan tempur milik angkatan bersenjata Armenia. Kendati demikian, hingga saat ini pemerintah Armenia belum memberikan penjelasan resmi terkait dengan korban jiwa yang ditimbulkan dari serangan tersebut. Sebagaimana diberitakan FIFA Militer sebelumnya, konflik antara Armenia dan Azerbaijan kembali pecah pada hari Minggu 27 September lalu. Kementerian Pertahanan Azerbaijan pada hari Senin 28 September lalu telah menyampaikan bahwa serangan yang dilakukan oleh pasukan militer Armenia telah mensasar perkampungan warga sipil yang tinggal di sejumlah distrik dekat perbatasan Nagorno-Karabakh. Menurut otoritas Azerbaijan, sejumlah desa yang menjadi sasaran tembak artileri angkatan bersenjata Armenia adalah desa Gapinli di distrik Tartar, Chiragli, Orta Garafan di distrik Agdam, kemudian desa Alkanli dan desa Sukurbayli di distrik Fuzuli, serta desa Jojuk Majanli di distrik Jabrayil. Pengumuman di daerah berpendudukan padat dan instalasi yang terletak di sepanjang garis depan oleh angkatan bersenjata Armenia telah disengaja dan menjadi sasaran kebiadaban mereka, kata Asisten Presiden dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Kepresidenan Azerbaijan Hikmat Hajiev dalam pernyataan resminya beberapa hari lalu. Serangan yang dilakukan oleh tentara Armenia secara membabi buta itu telah membuat Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev marah besar. Aliyev kemudian telah menandatangani surat keputusan terkait dengan mobilisasi militer parsial untuk menghadapi angkatan bersenjata Armenia di perbatasan Nagorno-Karabakh. Keputusan mobilisasi pasukan militer Azerbaijan itu telah membuktikan bahwa angkatan bersenjata Armenia telah menerima serangan balasan dari pasukan militer Azerbaijan. Hingga saat ini situasi di perbatasan antara dua negara pecahan Uni Soviet itu masih memanas. Satu sama lain masih mengkonsentrasikan pasukannya untuk melancarkan berbagai serangan militernya. Sementara itu, campur tangan angkatan bersenjata Turki dalam perang Armenia-Azerbaijan semakin terlihat. Kabar terbaru yang muncul, jet tempur F-16 militer Turki berhasil menembak jatuh dua pesawat perang Sukhoi Su-25 angkatan bersenjata Armenia. Menurut laporan yang diperoleh FIFA Militer dari Daily Sabah, Ajudan Presiden Azerbaijan Hikmet Hajiev mengklaim dua pesawat tempur Sukhoi Su-25 milik angkatan bersenjata Armenia jatuh di sebuah wilayah pegunungan Armenia pada Rabu 30 September 2020 kemarin. Dugaan yang menyebut keterkaitan militer Turki dalam peristiwa itu tak lepas dari pernyataan pemerintah Armenia sebelumnya. Sehari sebelum pertempuran udara tersebut, Kementerian Pertahanan Armenia sembari pernyataan bahwa ada jet tempur Turki yang lepas landas dari pangkalan udara di Provinsi Ganja, Azerbaijan. Akan tetapi, tuduhan tersebut langsung dibantah oleh Direktur Komunikasi Turki, Fahrettin Altun. Altun mengecam tudingan Armenia yang dianggapnya menggunakan propaganda palsu.
klaim bahwa Turki menembak jatuh sebuah jet tempur Armenia sama sekali tidak benar. Armenia harus mundur dari wilayah pendudukannya daripada menggunakan trik propaganda murahan, ujar Altin dikutip FIFA Militer dari Bloomberg. Kementerian Pertahanan Azerbaijan juga ikut membantah tuduhan Armenia itu. Dalam pernyataannya, Armenia dianggap telah mempublikasikan berita bohong dan menyesatkan Kementerian Pertahanan Azerbaijan, juga mengecam tindakan militer Armenia tersebut. Tuduhan itu adalah fantasi lain dari mesin propaganda militer Armenia, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Azerbaijan. Perang Armenia-Azerbaijan kembali meletus di wilayah Nagorno-Karabakh. Selama hampir 2 pekan, dalam berita FIFA Militer sebelumnya, Kementerian Pertahanan Azerbaijan mengklaim telah menghabisi 2.300 prajurit Armenia yang didukung tentara bayaran Angkatan Bersenjata Artsakh. Di sisi lain, Angkatan Bersenjata Azerbaijan juga mendapat dukungan penuh dari militer Turki. Sementara itu, pertempuran terus berkecamuk di wilayah Nagorno-Karabakh. Militer Armenia dan Azerbaijan melakukan penyerangan membabi buta dengan berbagai senjata berat ke basis-basis pertahanan masing-masing. Sampai saat ini belum ada data resmi tentang jumlah tentara yang tiada dalam perang itu. Hanya saja data tak resmi menyebutkan sudah lebih dari 2.000 tentara kehilangan nyawa di medan perang ini. Namun di tengah-tengah pertempuran dahsyat yang tak kunjung henti sejak 3 hari lalu itu, ada sebuah peristiwa yang menarik perhatian. Seorang tentara Armenia terekam sedang menangis ketakutan saat ribuan peluru menghujani lokasi pertahanannya di Nagorno-Karabakh. Tentara Armenia kedapatan menangis setelah terekam melalui kamera yang terpasang di helm rekannya. Dalam video yang didapatkan FIFA Militer pada Rabu 30 September 2020 lalu, tentara Armenia itu terekam sedang menangis ketakutan di dalam lubang persembunyian di garis terdepan pertempuran. Dia menangis sembari merajau, meminta pertolongan. Tak hanya itu saja, dia juga menutupi telinganya dengan kedua tangannya. Di saat bersamaan, entah berapa banyak peluru tampak berdesingan mengarah ke lokasi persembunyian tentara itu. Perlu diketahui, militer Azerbaijan mulai melakukan penyerangan besar-besaran setelah Armenia memulai membombardir pemukiman warga sipil di sekitar wilayah sengketa. Konflik kedua negara atas wilayah Nagorno-Karabakh sudah terjadi sejak 1988. Konflik bermula dari keputusan Nagorno-Karabakh sebagai daerah otonom menyatakan mundur dari SSR Azerbaijan. Dalam konfrontasi bersenjata pada tahun 1992 hingga 1994, Azerbaijan telah kehilangan kendali atas Nagorno-Karabakh dan juga 7 wilayah yang bersebelahan dengannya. Sejak 1992, negosiasi telah dilakukan dalam rangka Osce Minsk Group tentang penyelesaian konflik secara damai. Kelompok ini dipimpin ketua bersama oleh Rusia, Amerika Serikat, dan juga Perancis. Pada tahun 1994, Azerbaijan, Armenia, dan Republik Nagorno-Karabakh melalui mediasi Rusia menandatangani protokol gencatan senjata BISEK. Pada saat yang sama, operasi militer tidak berhenti di situ yang diperbarui secara berkala. Eksaserbasi paling signifikan dan konflik adalah Perang Empati Hari pada 2016 lalu. Ratusan tentara Armenia dan Azerbaijan tewas dalam pertempuran kala itu. Sebenarnya pada saat itu para menteri luar negeri dari kedua negara sempat rutin mengadakan pembicaraan melalui sambungan konferensi video tentang Nagorno-Karabakh. Sayangnya Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev pada awal bulan ini mengatakan bahwa konferensi video tersebut tidak penting dan menyebut proses negosiasi tidak sedang berlangsung.